Baik, perkenalkan, nama saya Ilham Ripabowo dengan NIM 2205 12411 068. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan komputer itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk perkembangan komputer itu bagi menjadi dua, sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Teknologi informasi dan komputer pada awal abad 21 ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Teknologi ini pada prinsipnya adalah untuk melayani kebutuhan informasi secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Perkembangan teknologi komputer tidak hanya mencakup teknologi yang digunakan, tetapi juga menambah sampai ke metode pengembangan sistem informasi dan konsep-konsep yang merupakan bagian infrastruktur dari suatu sistem dan teknologi informasi. Nah, untuk pengertian komputer sendiri, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik, mulai dari abacus dan seterusnya. Nah, untuk abacus ini eh, sebelum tahun 1940 ya. Semula komputer elektronik yang kontemporer, istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolah informasi. Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer dan beberapa kata yang berbeda tersebut disebut komputer. Oke, nah. Lalu bagaimana cikal bakal komputer itu sendiri? Nah, cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong sangat canggih jika dibandingkan saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Integrated circuit atau yang biasa disingkat AC atau beberapa orang menyebutnya sebagai chip saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan industri elektronika di dunia, mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan berbagai barang elektronik lainnya menggunakan IC di dalamnya. Jadi gambarnya seperti ini IC. Nah, untuk sifatnya adalah fleksibel. Beberapa komponen elektronika dasar seperti dioda dan transistor dibuat dari bahan semikonduktor. Semikonduktor secara sederhana berarti bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor, penghantar arus listrik, dan dapat pula bertindak sebagai isolator, penghambat arus listrik. Maaf kalau konduktor tadi penghantar ya. Tergantung pada kondisi yang dialaminya. Komponen elektronika yang lain seperti resistor dan kapasitor pun dapat dibuat dari bahan semikonduktor. Meskipun pada umumnya tidak dari semikonduktor karena fleksibilitas resistor dan kapasitor yang dapat dibuat semikonduktor, maka hal itu memungkinkan untuk diintegrasikan dengan komponen lain yaitu transistor. Nah, masalah muncul ketika kebutuhan manusia alat elektronik semakin bertambah dan semakin kompleks. Dengan meningkatnya kekomplekan fungsi alat elektronik, maka semakin kompleks pula rangkaian komponen elektronik di dalamnya. Dan terlebih lagi, jika mempertimbangkan ukuran dari alat elektronik tersebut, maka hal itu sangat sulit untuk diimplementasikan. Lalu bagaimana sih sejarahnya integrated circuit sendiri? Pada tahun 1958, seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Terciptalah chip pertama. Nah, namun pembuatan chip pertama ini
menimbulkan kekurangan dan kelemahannya. Biasa seperti kalau misalnya kita membuat suatu hal, kalau pertama kali pasti banyak kelemahan dan kekurangan di dalamnya. Nah, namun beberapa saat kemudian ada isu bernama Robert Noyce yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa, meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda. Sejak penemuan pertama sebuah IC, riset banyak dilakukan untuk menyempurnakan sebuah IC atau integrated circuit tadi. Beberapa hal yang cukup penting di dalamnya adalah ukuran dan daya listrik yang dibutuhkan untuk sebuah IC yang untuk berfungsi dengan baik. Saat ini, sebuah IC yang ukurannya sekitar hanya kecil atau mungkin seukuran jari kuku manusia, itu terdapat ratusan juta komponen terintegrasi menjadi satu. Gordon Moore, co-founder perusahaan Intel pada tahun 1965, memperkirakan bahwa jumlah transistor yang terdapat dalam sebuah IC akan bertambah 2 kali setiap 18 bulan sekali. Kecenderungan peningkatan jumlah transistor ini telah terbukti setelah sekian lama dan diperkirakan akan terus berlanjut. Sebagai contoh perkembangan IC, sebuah 64 MB DRAM yang pertama kali di pasaran pada tahun 1994 terdiri 3 juta transistor, dan mikroprosesor Intel Pentium 4 terdiri dari 42 transistor dan kira-kira terdapat 281 IC di dalamnya. Okay, next. Nah, lalu bagaimana perkembangan komputer era itu sebelum tahun 1940? Jadi ini ada terdapat seperti apa ya, kalau dulu kayak alat matematika ini bernama abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi orang Cina dibawa ke negerinya sebagai berubah menjadi Sipowa. Alat memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan melalui biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Yang kedua adalah ada kalkulator numerik 1, kalkulator numerik 2, dan kalkulator numerik 3. Setelah hampir 12 abad muncul penemuan lain dalam hal komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascalin. Nah, ini alatnya yang kalkulator numerik 1 menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini yang numerik 1 merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Kelemahannya alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan saja. Nah, untuk yang kalkulator numerik 2 tahun 1694, seorang matematika dan filsuf asal Jerman bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan sama seperti pendahulunya. Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambaran yang dibuat oleh Pascal, lebih dapat menggunakan alatnya. Yang ketiga, kalkulator tiga atau mekanik. Charles Xavier Thomas de Coleman menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Coleman mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dan kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, nah generasi komputer setelah tahun 1990 terdapat hingga saat ini ada 5 generasi, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, namun apa bedanya? Nah, untuk generasi pertama, dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer.
Hal ini tentu saja meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Cornelius, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Gateway untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam mengembangkan kekuatan komputer. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus, yang berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Namun, dampak pembuatan Colossus ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia saja. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Nah, alatnya yang generasi pertama itu sangat besar ya. Kabelnya juga besar, alatnya juga besar gitu. Jadi karena munculnya perang memicu adrenalin ke ilmuwan-ilmuwan barat untuk mengembangkan mesin komputer agar memudahkan pasukan-pasukan atau tentara yang sedang bertugas. Kemudian usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu juga menghasilkan satu kemajuan lain. Howard H. Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja sama dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki, memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The IBM Automatic Sequence Control Calculator merupakan komputer relay elektronik yang menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3 hingga 5 detik untuk setiap perhitungan. Itu sangat lama ya, perhitungannya. Dan tidak fleksibel, urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Lalu bagaimana untuk generasi kedua? Nah, pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor tube vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer akhirnya ukuran mesin berkurang secara drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai sejak 1956. Penemuan yang lain berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan, sehingga bisa hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer IBM, membuat superkomputer bernama Stretch, dan Specimen membuat komputer bernama Lux. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangatlah mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya hanya ada dua Lux. Yang pertama, yang pernah dipasang dan digunakan, satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk mengganti kode biner. Nah, untuk yang generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi untuk merusak bagian-bagian internal komputer. Pada kuasa menghilangkan masalah ini, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas, mengembangkan sirkuit integrasi IC atau integrasi sirkuit pada tahun 1958. IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu
chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya adalah komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Banyak sangat kecil chip tadi. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Untuk generasi keempat, setelah isi tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengajarkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik large scale integrasi LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Versi large scale integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal ultra large scale, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam, mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan juga keandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, mobil dengan full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Pada tahun 1970-an, perakitan komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini disebut mini komputer, dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet pada awal tahun 1980-an. Video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1991 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. Dalam waktu 1 tahun meningkat berapa kali? 3,5 juta. 10 tahun kemudian 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil lagi, dan komputer yang berada di atas meja menjadi komputer yang dimasukkan ke dalam tas yang mungkin berukuran berapa inch itu, 15,6 atau 17 inch itu, atau bahkan komputer yang dapat digenggam. Akhir adalah generasi kelima. Pendefinisian komputer generasi kelima menjadi cukup sulit ya, karena ini tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinasi komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan artificial intelligence. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan. Banyak fungsi
Fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Seperti kalau saat ini kita bisa menggunakan ini kalau apa namanya? Kalau menggunakan Google voice note itu bisa tahu maksud apa yang kita bicarakan. Terus penggunaan Google Maps kan kalau menggunakan suara itu Google-nya juga bicara. Jadi kayak seakan-akan ngobrol dengan manusianya. Nah, banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model von Neumann. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektronik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat ini kecepatan informasi yang didapat. Ini sangat cepat ya. Saat ini aja udah penggunaan PC itu udah banyak yang menggunakan dan pemrosesan datanya juga sangat cepat. Kita bisa membayangkan bagaimana 10 tahun ke depannya. Oke, nah yang terakhir adalah untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar pengembangan komputer ke depannya mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia ini menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas sehingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia, semua manusia dan tidak merugikan manusia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.